Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang kita Riyadhus Shalihin. Dan kita sekarang masuk di dalam masih dalam bab sabr, bab tentang sabar, hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26. Qala mu'allif rahimallah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu faqala lahum hina nafida kullu syai'in anfaqa biyadaihi ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah wa may yatasabbar yusabbirhullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Muttafaqun alaih. Nah, kita baca, kita terjemahkan dulu di sini. Ini dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada sekelompok manusia dari kalangan Ansor meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'atohum, beliau pun memberikan permintaan itu, dikasih mereka. Suma saluhu fa'atohum, kemudian mereka pun minta lagi, dikasih lagi, diberi lagi. Hatta nafida ma indahu, sampai apa yang ada pada beliau habis. Ya kan? Faqala lahum hina nafida kullu syai'in anfaqa biyadaihi. Lalu beliau mengatakan kepada mereka ketika semua yang ada beliau infakkan habis, semua yang ada beliau infakkan dengan biyadaihi, kedua tangannya. Ma yakun indi min khairin falan adzakilahu ankum. Tidak ada kebaikan pun yang ada padaku, falan adzakilahu ankum, maka aku tidak akan menyimpannya dari kalian. Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Nah, di sini ya. Beliau bersabda, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, maka yu'ifahullah, maka Allah pun akan menjaga kehormatan dirinya. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang berusaha untuk cukup, untuk kaya, maka Allah akan mencukupinya. Yughnihillah.
Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang yatasabbar, berupaya untuk sabar, maka Allah pun akan menjadikannya sabar. Wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a mina sabra. Dan tidaklah seseorang itu diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Daripada kesabaran. Muttafaqun alaih. Dalam qala Sari, qala Sa'utsaimin menyebutkan adalah di antara akhlak Rasul Al-Karim yang mulia, yakni Rasulullah SAW, bahwasanya tidaklah beliau itu dimintai sesuatu yang ia punya gitu kan, yang ia dapati atau ia punya, kecuali pasti akan beliau berikan. Ini yang tidak sedikit, tidak banyak orang yang bisa mencontohnya. Jadi kalau punya sesuatu diminta, dikasih. Diminta, diberikan. Apa saja, sampai habis sudah. Ini. Wa ma uhida anhu annahu sallallahu mana asailan. Tidak pernah diriwayatkan atau disebutkan bahwasanya beliau itu mana'a sailan, maksudnya tidak pernah tidak memberi orang yang minta. Bal kana yu'ti ata'an man la yakhsha al-faqra. Bahkan beliau memberikan pemberian kepada orang yang minta itu dengan pemberian orang yang tidak khawatir fakir, orang yang khawatir miskin. Di antara kita mungkin kalau ada yang minta, kita punya, memberi mikir-mikir kan, nanti habis gimana? Ini ya memberikan pemberian, yaitu pemberian orang yang tidak khawatir fakir, miskin. Wa ya'isu fi baitihi aisal fuqara. Dan beliau hidup di rumah beliau itu dengan kehidupan orang-orang yang fakir. Orang-orang yang miskin. Tapi kalau diminta, apapun yang dipunya diberikan. Dan terkadang beliau harus mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Karena lapar. Bandingkan dengan keadaan orang-orang sekarang yang terkadang berlebih. Punya harta banyak, berlebih. Tapi pun ketika ada orang meminta, ini berat untuk ngasih. Berat untuk ngasih. Nah, ini Nabi alaihi salatu wassalam. Fahuwa alaihi salatu wassalam akramun nasi wa asja'un nas. Maka beliau alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling mulia dan yang paling berani. Tatkala apa yang ada di tangan beliau ini sudah habis, diberikan karena diminta terus diberi. Masih punya, ada yang minta dikasih, minta diberikan. Maka ketika sudah habis, beliau mengabarkan kepada mereka bahwasanya tidak ada suatu kebaikan yang ada pada beliau, yaitu yang akan beliau sembunyikan, akan beliau simpan dari mereka. Maksudnya la yumkinu ayyadakhiru syai'an anhum fayamna'uhum. Tidak mungkin beliau menyimpan sesuatu dari mereka yang para sahabat sehingga tidak diberikan kepada mereka ketika mereka minta. Walakin laisa indahu syai'un, akan tapi beliau tidak punya lagi apa-apa. Kemudian Nabi SAW memberikan motivasi anjuran untuk istighfaf. Istighfaf itu menjaga kesucian dirinya, menjaga harga dirinya. Gak gampang minta-minta.
Yasta'fif itu, tidak gampang minta-minta. Wal istighna, dan merasa kaya. Merasa kaya. Merasa cukup istighna ini dari orang. Was-sabr, dan juga untuk bisa sabar. Sabar terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Ini apa? Kepadanya. Faqala, maka beliau bersabda, wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah wa may yatasabbar yusabbirhullah azza wa jalla. Maka di sini ada tiga perhal. 3 poin, 3 hal. Awalan, wa may yastaghni yughnihillah. May yastaghni yughnihillah. Yakni barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa merasa cukup, Allah akan mencukupkannya. Memberi kecukupan kepadanya. May yastaghni bima indallah amma fi aidin nas yughnihillahu azza wa jalla. Yaitu barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah, sehingga dia tidak meminta-minta apa yang ada di tangan manusia yang lain, maka yughnihillah, maka Allah akan memberinya kecukupan. Allah azza wa jalla akan mencukupinya, menjadikan cukup. Gina ghaniyun itu sebenarnya kan kaya. Kaya ini artinya apa? Sudah cukup. Sudah cukup. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW juga bersabda, laisal ghina an kathratil aradi, walakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kaya hati. Bukan kaya itu karena dengan banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah ghina nafs, yaitu kaya jiwa, hati yang kaya. Maksudnya orang yang enggak tamak, dengan harta milik orang lain, enggak minta-minta, maka ini sebetulnya dia kaya. Jadi sebaliknya orang yang kaya, zahirnya banyak kaya, banyak uang, tetapi masih terlalu tamak juga, rakus juga dengan harta yang belum dimilikinya gitu, maka ini berarti hakikatnya dia fakir. Ini. Nah, kita kembali ke sini. Wa amma man yas'alan nasa wa yahtaju lima indahum fa innahu sayabqa qalbuhu faqiran wal iyadu billah wala yastaghni. Adapun manusia, adapun orang yang minta kepada manusia, wa yahtaju lima indahum, dan dia membutuhkan apa yang ada pada mereka, apa yang ada pada manusia yang lain, maka sesungguhnya hatinya akan tetap terus dalam keadaan fakir. Hatinya dalam keadaan fakir, dia dalam keadaan fakir. Wal iyadu billah, kita berlindung pada Allah dari hal itu. Wala yastaghni, dan tidak pernah merasa cukup. Wala yastaghni. Ini maksudnya. Qala wal ghina ghina qalbi, dan kaya itu adalah hakikatnya adalah kaya hati. Fa idza istaghnal insanu bima indallahi amma fi aidin nasi aghnahullahu 'anil nas wa ja'alahu 'azizan nafsi ba'idan 'anis su'al. Maka apabila manusia itu istaghna, itu merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah, sehingga dia tidak minta-minta apa yang ada di tangan orang lain,
apa yang dimiliki oleh manusia yang lainnya, aghnahullahu anin nas, maka Allah akan menjadikannya cukup kaya, maksudnya cukup tidak minta-minta kepada manusia. Wa ja'alahu azizan nafsi, dan Allah akan menjadikannya orang yang mempunyai izzah. Jiwanya itu apa? Harga diri. Aziz, izzah, harga diri. Ba'idan anis su'al, jauh dari minta-minta. Jauh dari minta-minta. Dan ini demikianlah Islam, memang demikian. Yang kedua, poin kedua di hadis ini, may yasta'fif yu'ifahullah. Ai fa may yasta'fif, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya. Istifaf, ifah, tahu pernah mendengar kata ifah? Ifah itu sebetulnya apa? Menjaga kesucian dirinya, gitu. Ifah. Wa may yasta'fif, barang siapa yang berusaha untuk menjaga kesucian, kehormatan dirinya, amma haramallahu alaihi, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, minan nisa, yaitu dari wanita, maksudnya enggak pacaran, enggak sampai zina gitu. Upaya untuk itu, maka yu'ifahullahu azza wa jalla, Allah akan memberikannya ifah, yaitu akan memberikan kehormatan dirinya, kesucian dirinya terjaga. Allah akan menjaga kesucian dirinya. Dan manusia yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, fima yata'alaq bil iffah fa innahu yahluk, yaitu dalam perkara yang berkaitan dengan iffah, maka sesungguhnya dia akan binasa. Wal iyadu billah. Jadi orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, terutama terkait dengan wanita, maka ia akan binasa, akan hancur. Karena apabila dia menuruti hawa nafsunya, maka dia akan senantiasa mencari wanita-wanita yang tidak halal. Sudah punya, selirak-lirik lah ya, kanan kiri. Terus begitu. Karena manusia begitu. Nah, ini fa'inahu yahluk, maka dia akan binasa. Jadi mulai dari zina mata. Jadi zina itu dimulai dari zina mata. Melihat wanita-wanita yang tidak haram, tidak halal untuk dilihat. Ya, sekarang apalagi zaman sekarang. Enggak melihat orangnya, melihat fotonya, melihat gambarnya. Gambar yang dilihat tidak akan lari. Gambar di HP banyak ya. Ya, ini. Ini hati zina mata. Demikian juga tasnil udhun. Matanya akan berzina, telinganya akan berzina, tangannya akan berzina, kakinya akan berzina. Zina mata dengan melihat, zina telinga dengan mendengar. Mendengar hal-hal yang mengarah ke situ. Zina tangan dengan memegang. Hanya megang tok, nah, tapi tidak zina. Zina kaki dengan berjalan menuju ke arah itu. Kemudian puncaknya yazni al-fars, kemaluannya yang berzina. Wa huwal fahisyah wal iyadu billah, dan itu adalah perbuatan yang kecil. Dan kita berlindung pada Allah dari hal itu. Maka Islam menekankan wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati zina. Di ayat itu tidak disebutkan janganlah kamu berbuat zina, tapi jangan kamu mendekati zina. Ini maknanya lebih dalam larangan ini daripada berzina. Kalau jangan kamu berzina, bisa jadi dia dekat dengan zina tapi nggak berzina. Tapi kalau janganlah kamu mendekati zina, mendekati saja gak boleh. Apalagi zinanya mesti. Kalau dia sudah tidak mendekati zina berarti sangat kecil kemungkinan untuk berzina. Jangan mendekati zina maksudnya jangan melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kamu untuk berzina. Mulai memandang, kemudian
berucap, janjian, pegang, dan seterusnya, kholwah, dan seterusnya. Jauhi, tinggalkan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Wala taqrabu, jangan kamu mendekati zina. Melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Maka barang siapa yang berusaha untuk menjaga dirinya, menjaga kesucian dirinya, menjauhkan diri dari hal-hal yang haram ini, maka Allah pun akan menjaganya. Dan juga menjaga keluarganya. Yang ketiga, mayyatasabbar, ini katanya dengan sabar ini, mayyatasabbar yusabbirullah, yu'tihi lahu sabra. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Ini. Maka jika Anda berupaya untuk sabar dan Anda menahan diri, Anda tahan diri Anda dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sehingga tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, demikian juga Anda sabar terhadap keadaan, misalkan dia itu sangat butuh, fakir, kekurangan, miskin, namun tidak minta-minta kepada manusia. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan menjadikan Anda sabar, memberikan kesabaran kepada Anda, wa yu'inuka ala sabr, dan menolong Anda untuk bisa sabar. Dan ini yang menjadi syahid dari hadis ini, pendalilan dari hadis ini dimasukkan ke dalam bab sabar. Bab sabar. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa ma'u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa'a minas sabr. Maknanya adalah, ma manallahu ala ahadin bi'ata'in minar rizkin aw ghairihi, tidaklah Allah memberikan suatu pemberian kepada seseorang, baik itu berupa rezeki atau yang lainnya, yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Artinya sesuatu yang paling baik yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, karunia yang paling baik yang diberikan kepada hambanya adalah kesabaran. Jadi sabar itu juga karunia dari Allah daripada kesabaran. Kenapa? Karena manusia apabila dia itu memiliki yaitu jiwa yang sabar, penyabar, sabar maksudnya menahan diri, kita jelaskan sabar ini, menahan diri sehingga tidak melakukan hal-hal yang dilarang, maka tahamala kulla syai', maka dia akan mampu untuk mengatasi atau menghadapi segala sesuatu. In asobatu sobaro, jika dia mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, musibah, bencana dan yang lainnya, dia sabar. Apabila setan datang untuk membisikkan, menawarkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dia sabar, menahan diri, tidak ngikuti ajakan setan tersebut. Ini maksudnya sabar. Wa in khadalahu syaitanu an ma amarallah sabaro. Demikian juga ketika setan khadalahu syaitan an ma amarallah sabaro. Ya, ketika dia di dalam melakukan perintah Allah pun dia tetap sabar, menahan diri, tetap bisa istiqomah di atas kesabaran tersebut. Fa idza kana al-insanu qad mana bis-sabr fa hadza khairu ma yu'tahu al-insan. Apabila manusia
Manusia itu telah diberi karunia oleh Allah berupa kesabaran. Diberi kesabaran. Fahadha khairu ma yu'tahu al-insan. Ini adalah sebaik-baik pemberian yang diberikan kepada manusia. Yaitu kesabaran. Dan wa'ausa'u ma yu'tahu. Dan sesuatu yang paling luas. Yang diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, Anda akan menjumpai orang yang sabar, seandainya dia itu digoda, disakiti, diganggu oleh manusia, mendapat gangguan-gangguan dari manusia. Ataupun mendengar dari omongan orang sesuatu yang kurang menyenangkan tentang dirinya. Atau mungkin mendapatkan tindakan yang kurang baik, tindakan kasar dari mereka. Maka tajiduhu hadi albal. Anda akan jumpai ia tetap tenang. Tetap dalam keadaan orang yang tenang. Hatinya sabar, tenang. Tidak memberikan reaksi, melawan, memberikan sesuatu yang setimpa, tidak. Anda akan jumpai dia dalam keadaan hati yang tenang. La yatasallabu wa la yaktub. Dia tidak marah-marah. Karena dia sabar terhadap apa ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Oleh karena itu, Anda jumpai orang semacam ini, qalbahu daiman mutmainnan wa nafsahu mustarihatan. Anda akan jumpai orang semacam ini hatinya senantiasa tenang dan tentram. Dan jiwanya pun mustarihatan, bisa rohah, mengalami merasakan istirahat. Maksud istirahat ini tenang, nggak tertekan, biasa aja. Ini orang yang diberi kesabaran. Memang demikian, ya kan? Demikian. Semuanya dari dengan sabar. Sabar artinya menahan diri tetap di atas ketaatan, tidak gampang melakukan hal-hal yang dilarang, perintah tetap dijalani, tidak marah-marah menerima apa yang dihadapi. Sabar. Walihada qala Rasulullah SAW, ma'u'tiya akhadun ata'an khairun wa usa'a minas sabr. Wallahu al-muwaffiq. Oleh karena itu Rasul SAW ini bersabda, tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Maka kesabaran ini penting dan termasuk nilainya sangat besar. Kadang kalau kita berpikir, minta sabar, berarti kan gak dapat apa-apa, mau sabar. Harta tetap kurang, misalkan dohirnya, kadang kurang, diberi kekurangan, kurang kecukupan, tapi dia diberi kesabaran. Sehingga orang melihat dia hidup kekurangan, tapi dia merasa nyaman. Kena kesabaran tadi. Sabar, ini kenikmatan. Ada kalanya orang itu nggak biasa kurang. Kurang sedikit sudah ngomong sana, ngomong sini sudah. Ya, padahal itu masih punya banyak. Kadang manusia begitu. Kalau dapat diem aja, kalau menerima sesuatu punya musibah sedikit-sedikit, baru keterima musibah sedikit, ngomong ke sana kemari sudah. Padahal dia dapat diam aja. Nah, ini manusia. Tapi ini orang yang sabar semacam ini. Nah, hadis yang berikutnya. Saya dibaca, silakan baca hadis yang ke-27. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu
Qala. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban di amril mu'min. Perhatikan. Ini keutamaan seorang mukmin. Maka jaga keimanan ini. Ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu lahu khairun. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asobathu sarra'u syakara. Fakana khairun lahu. Wa in asobathu sarra'u sabara. Fakana khairun lah. Rawahu Muslim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ini dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ajaban bil amril mu'min, sungguh mengagumkan perihal seorang mukmin. Sesungguhnya perkaranya atau urusannya semuanya itu menjadi baik baginya. Semuanya menjadi kebaikan baginya. Yaitu sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam ini menampakkan keheranan. Ini mengagumkan. Ini ala wajhil istihsan, yaitu maksudnya menganggap baik gitu loh. Mengagumkan. Jadi heran ini maksudnya ajib itu heran kan, tapi heran di sini heran yang positif. Heran pun ada dua. Heran yang tidak baik dan ini baik, tapi ini yang baik. Jadi bisa diterjemahkan mengagumkan. Yaitu li amri mukmin, terhadap urusan seorang mukmin. Keadaan seorang mukmin. Karena sesungguhnya keadaannya semuanya ini adalah menjadi kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak diperuntukkan, tidak didapatkan kecuali oleh seorang mukmin. Kenapa? Karena urusannya adalah masalah berhasil dan gagal, sehat dan sakit, senang dan susah, itu dialami oleh semua orang. Iya kan? Orang mukmin juga mengalami itu, orang kafir juga mengalami itu. Sama. Tapi untuk orang mukmin semuanya akan menjadi baik kondisinya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, menjelaskan perkara yang baik ini, yaitu apabila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Nah, ketika orang mendapat kesenangan, kenikmatan, kemudian dia bersyukur, akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Ditambah lebih banyak lagi. Kalau dia mensyukuri nikmat yang diberikan, bila dapat kesenangan dia bersyukur. Dia bersyukur dengan ibadahnya ditingkatkan, ketaatannya kepada Allah ditingkatkan. Ini bersyukur. Lisannya menyanjung Allah, memuji Allah, hatinya meyakini semua itu dari Allah. Ini bersyukur. Ibadah semakin rajin. Ke masjid sholat jamaah tambah rajin. Nah, ini bentuk syukurnya kepada Allah. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Apabila ia mendapat musibah, bencana, sesuatu yang kurang menyenangkan dan semisalnya, ia sabar. Fakana khairan lah. Maka hal itu pun menjadi kebaikan baginya. Ini akan mendapatkan pahala yang besar kalau dia sabar. Jadi apapun yang dihadapi seorang mukmin, diterima oleh seorang mukmin, semuanya menjadi kebaikan bagi seorang mukmin itu. Ini adalah keadaan seorang mukmin, keadaan orang yang beriman. Dan semua orang, setiap orang atau semua orang, maka terhadap qada dan takdir Allah ini ada dua hal. Artinya mesti mengalami dua perkara gitu maksudnya.
Ya mungkin senang dan mungkin susah. Mungkin mendapat kegembiraan atau kesusahan. Mungkin kesuksesan, mungkin kegagalan. Dan manusia di dalam masalah ini antara serok atau dorok, senang atau susah, mendapat kesenangan atau kesusahan, keberhasilan atau kegagalan, ini terbagi menjadi dua. Yaitu orang yang mukmin dan orang yang tidak mukmin. Orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Maka orang yang mukmin, orang yang beriman, maka bagaimanapun keadaannya, apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuknya, maka itu menjadi kebaikan baginya. Jadi kebaikan baginya. Tadi itu, jika ia mendapatkan kesenangan, jika dia mendapatkan musibah yang kurang menyenangkan, malapetaka balak dan semisalnya, dia sabar menghadapi takdir Allah itu, sabar, ya, tidak marah-marah, menerima dengan lapang dada dan menanti pertolongan dari Allah karena dia yakin mesti tidak lama pasti akan datang pertolongan dari Allah. Dia sabar dan mengharapkan pahala dari Allah atas musibah tersebut. Demikian juga ketika sehingga hal itu menjadi kebaikan baginya. Fana lebih hadza ajrul shaimin, maka dengan ini dia mendapatkan pahala orang-orang yang shaim. Kemudian apabila dia mendapatkan kesenangan, baik itu berupa kenikmatan agama, diniyah, seperti ilmu, amal soleh, dan juga nikmat dunia, seperti harta, anak-anak, dan yang lainnya, dia bersyukur kepada Allah, maka dia tingkatkan ketaatannya kepada Allah. Maka syukur, hakikat syukur adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Semakin syukur, semakin taat kepada Allah. Maka ini menjadi kebaikan baginya. Dan sementara mungkin sampai di sini. Ya, sampai di sini. Maka ini sekali lagi menjadi motivasi. Motivasi untuk meningkatkan iman. Jadi apapun yang dialami, kita alami, semoga menjadi kebaikan semacam tadi. Dan inilah yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Orang seorang mukmin, karena isi dunia hanya dua ini. Ya. Maka posisi yang senang kita bersyukur, mendapat kurang menyenangkan sabar, maka semua itu akan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Naktafi fi hadza qadar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.